Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa Angkatan 61 yang saya banggakan. Mohon izin saya untuk menyampaikan materi kuliah pada pertemuan 12 berjudul Digital Storytelling dan ini adalah materinya. Baik, rekan-rekan sekalian, tentu saja istilah digital storytelling saat ini semakin akrab ya di telinga kita dan rekan-rekan sekalian pun juga saya yakin sudah sering melihat bagaimana contoh-contoh digital storytelling yang sangat bagus di luar sana baik melalui media sosial Instagram, TikTok, YouTube maupun juga yang lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, sebagai pengantar bahwa digital storytelling adalah sebuah cara bercerita menggunakan media digital seperti video, audio, dan juga gambar untuk bisa menyampaikan pesan secara menarik dan juga bermakna. Dan dalam konteks literasi digital, metode ini membantu meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta pemahaman teknologi dan juga etika digital. Dan materi kali ini akan membahas elemen, format, dan juga manfaat serta contoh penerapan digital storytelling agar rekan-rekan sebagai mahasiswa mampu membuat dan menyampaikan cerita digital yang efektif dan juga relevan. Rekan-rekan sekalian, tentu sebelum saya menyampaikan materi, ini adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa diperoleh rekan-rekan sekalian. Yang pertama adalah bahwa rekan-rekan bisa menjelaskan konsep dan juga urgensi digital storytelling dalam konteks literasi digital, bisa mengidentifikasi elemen dan juga format utama dalam pembuatan digital storytelling, bisa menganalisis manfaat dan juga tantangan digital storytelling melalui studi kasus nyata, dan juga bisa merancang dan menyajikan proyek digital storytelling secara sederhana baik individu maupun juga kelompok. Rekan-rekan sekalian, pengertian digital storytelling adalah sebuah proses. Bagaimana menggabungkan sebuah narasi ya dengan konten digital seperti gambar, audio maupun juga video. Jadi tidak hanya storytelling ini hanya berlaku untuk video tetapi bahkan untuk postingan gambar sekalipun atau bahkan audio sekalipun bahwa digital storytelling tetap bisa kemudian dilakukan. Yang terpenting adalah bagaimana narasinya betul-betul sangat kuat. Karena bahwa harapannya narasi ini bisa betul-betul menyampaikan pesan yang begitu personal, begitu persuasif dan juga begitu edukatif. Dan dalam era informasi yang serba cepat dan juga serba visual hari ini, kemampuan untuk menyampaikan pesan melalui cerita digital menjadi keterampilan yang sangat penting, baik dalam konteks pendidikan, dalam konteks komunikasi, maupun juga advokasi sosial. Dan digital storytelling tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun koneksi emosional dengan para audiens secara lebih mendalam. Dan ini adalah latar belakang dan juga urgensi mengapa hari ini digital storytelling begitu diperlukan. Dunia digital hari ini telah menciptakan peluang dan tantangan baru dalam komunikasi dan pembelajaran. Informasi kini betul-betul telah tersebar luas dalam berbagai bentuk dan platform, sehingga tentu saja kemampuan di dalam menyusun dan menyampaikan pesan yang menarik dan juga bermakna menjadi sangatlah penting. Kemampuan bercerita secara digital merupakan bagian penting dari literasi digital karena yang pertama tentu bisa meningkatkan keterlibatan audiens. Audiens saat ini butuh sesuatu yang lebih persuasif, butuh sesuatu yang lebih menggugah, jauh lebih melibatkan emosi. Bukan hanya sekedar informasi yang berjalan satu arah, informasi yang seolah penting hanya bagi kita, tetapi tidak penting bagi audiens. Dan yang kedua adalah bisa mengembangkan pemikiran kritis dan juga kreatif. Karena disinilah justru hal yang membedakan antara cerita biasa dengan storytelling. Karena digital storytelling ataupun juga storytelling membutuhkan pemikiran yang benar-benar sangat baik. Perlu betul-betul dirancang, disiapkan, dan juga butuh kreativitas agar orang yang mendengarkan dan menyimak bisa betul-betul terbawa dan larut di dalam suasana pada saat kita menceritakan informasi tersebut. Dan yang ketiga adalah untuk menyampaikan pesan secara efektif di era digital. Ketika saya sebelumnya di pertemuan sebelumnya saya menyampaikan bahwa hari ini orang mudah terdistraksi, orang mudah kehilangan fokus dan sebagainya, maka berikan sesuatu yang berbeda. Berikan sesuatu yang membuat mereka mau terus melihat dan menyaksikan serta menyimak tayangan kita. Dan yang keempat adalah untuk mendorong kolaborasi lintas disiplin melalui penggunaan berbagai media. Kalau dulu kan gambar ya gambar saja, kemudian visual ya visual saja, video ya video saja. Narasi kadang-kadang juga tidak terlalu diperhatikan karena orang menganggap bahwa cukup dengan gambar, cukup dengan teks saja atau cukup dengan audionya saja dan sebagainya. Tapi hari ini bagaimana seluruh pengguna media pun juga saat ini sangat disarankan. Dan yang kelima adalah untuk bagaimana kita juga bisa membentuk identitas yang reflektif gitu ya dan juga bisa bertanggung jawab. Data UNESCO tahun 2022 menyebutkan bahwa 65% pelajar di dunia telah terlibat gitu ya ketika pembelajaran berbasis atau lebih terlibat ketika pembelajaran berbasis narasi digital dibandingkan dengan metode konvensional. Gitu ya rekan-rekan sekalian.
Dan ini beberapa elemen utama digital storytelling. Rekan-rekan sekalian, agar digital storytelling ini lebih efektif dan berdampak, maka diperlukan elemen-elemen utama yang membentuk kekuatan narasinya. Dan elemen-elemen ini tidak hanya membangun cerita, tetapi juga menciptakan pengalaman yang menarik dan juga mudah diingat bagi para audiens. Yang pertama apa? Narasi personal. Cerita yang berakar dari pengalaman pribadi atau kisah nyata yang menyentuh sisi emosional audiens jauh lebih berdampak. Dan yang kedua, sudut pandangnya harus jelas. Penentuan siapa yang bercerita dan dari perspektif mana yang kemudian diceritakan oleh kita atau yang disampaikan oleh kita. Yang ketiga adalah pertanyaan pemandu atau dramatisasi. Pertanyaan inti atau konflik yang membangun ketegangan dan membuat audiens ingin terus menyimak apa yang kemudian kita sampaikan. Dan yang keempat adalah bagaimana emosi dan nada, bagaimana penggunaan emosi dan nada suara atau visual untuk menciptakan kedekatan dan keterlibatan emosional. Dan setelah itu nanti kemudian pilih media visual dan audio yang relevan. Pemilihan gambar, musik, efek suara, bahkan video yang bisa mendukung narasi kita pun juga harus betul-betul dicermati baik ya. Dicermati dengan sangat hati-hati agar jangan sampai nanti kita salah memilih gambar, salah menggunakan musik, efek suara maupun juga video. Setelah itu nanti pastikan bahwa kita menyiapkan struktur narasi yang bagus, mana bagian awal, mana bagian tengah, mana bagian akhir. Jadi alurnya ini harus sangat runtut dan juga jelas. Dengan pengenalan terlebih dahulu, ada konflik atau puncak ceritanya, dan juga nanti bagaimana penutupnya, misalnya ada pesan moral di sana dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu pastikan durasinya singkat dan efektif, hanya 2 sampai 5 menit saja. Dan cerita disampaikan secara padat dan jelas tanpa kehilangan esensinya. Dan yang terakhir adalah soal kohesi dan konsistensi. Elemen naratif dan media harus saling mendukung, saling terhubung dan konsisten dalam gaya serta pesan yang disampaikan. Kalau di TikTok misalnya kita harus paham betul gaya seperti apa sih serta pesan seperti apa sih yang bisa disampaikan. Jangan sampai nanti elemen naratif dan medianya kemudian tidak match gitu atau kemudian tidak kohesi dan juga tidak konsisten. Dan ini ada beberapa format dan juga platform digital storytelling. Kalau kita akan menggunakan format video pendek, maka contoh platform yang bisa digunakan adalah YouTube, TikTok, atau Instagram. Sementara untuk format podcast, teman-teman bisa gunakan Spotify, bisa gunakan Google Podcast. Sementara untuk format infografik interaktif bisa menggunakan Canva, atau bisa Pictochart, atau bisa Figma, ya, dan lain sebagainya. Sementara untuk web-based story bisa Adobe Spark, bisa Medium, ataupun juga platform-platform lainnya ya yang bisa teman-teman nanti pilih, silakan saja, tidak ada batasan. Kemudian interaktif media bisa menggunakan Genially dan juga Twine ya. Ini adalah beberapa platform yang umum digunakan orang ketika ingin membuat semacam interaktif media. Dan ini ada beberapa jenis digital storytelling. Yang pertama adalah personal naratif atau narasi pribadi, di mana jenis ini berfokus pada pengalaman hidup seseorang, baik peristiwa menyentuh, peristiwa yang lucu, yang inspiratif, maupun juga reflektif. Dan cerita biasanya bersifat sangat otentik dan juga membangun koneksi emosional dengan para audiens. Lalu yang kedua adalah historical documentary atau dokumenter sejarah. Jenis ini pasti mengangkat peristiwa atau tokoh sejarah baik lokal maupun global yang disajikan dengan narasi visual dan juga digital. Umumnya berbasis riset dan juga dokumentasi arsip gitu ya, yang lama-lama nanti dibuka kembali dan sebagainya. Atau kemudian di remake gitu ya, sehingga nanti bisa menjadi cerita yang jauh lebih menarik dan juga relevan atau kekinian. Tapi tetap mengandung unsur sejarah yang sangat kuat. Yang ketiga adalah instruksional atau pembelajaran berbasis cerita. Jadi cerita digital yang dirancang untuk tujuan edukatif ya atau tujuan pembelajaran yang menggabungkan konten pelajaran dengan elemen naratif agar mudah dipahami dan lebih menarik bagi peserta didik. Dan keempat adalah persuasive storytelling atau cerita persuasif atau kampanye menggunakan narasi untuk mempengaruhi sikap, perilaku, atau pandangan audiens terhadap isu tertentu. Umumnya digunakan dalam kampanye sosial, advokasi, atau juga promosi program. Kemudian manfaat dalam konteks literasi digital, pada aspek literasi digital, kalau kita bicara literasi teknologi, maka kontribusi digital storytelling di sini adalah untuk memahami alat digital untuk produksi dan distribusi cerita. Sementara dalam konteks literasi media, ini adalah untuk bagaimana menilai dan menciptakan pesan visual dan juga yang naratif. Sementara pada konteks aspek literasi informasi, maka di sini kontribusi digital storytelling ada untuk menyaring dan menyusun informasi yang lebih kredibel, lebih terpercaya begitu ya. Jadi kita tidak dipandang sebagai pihak yang menyediakan informasi-informasi yang tidak terpercaya. Dan juga yang keempat untuk literasi etika digital, maka kontribusi digital storytelling adalah untuk menghargai hak cipta dan juga privasi narasi digital orang lain maupun kita yang juga menyiapkan ataupun juga menyediakan konten-konten digital storytelling ini. Nah, rekan-rekan sekalian, ada beberapa studi kasus yang sangat menarik dan sangat bagus ya yang bisa teman-teman nanti adopsi ya atau kemudian modifikasi. Yang pertama adalah studi kasus satu yang My Story Our Story oleh UNICEF, di mana menggambarkan anak fungsi Surya di membuat video pendek tentang kehidupan mereka. Tentu ini sangat menggugah sekali. Semua pasti akan melihatnya akan sangat sedih sekali dan berharap sekali bisa membantu mereka begitu ya. Dan ini nanti bisa teman-teman kemudian uraikan gitu ya, dan tentu perlu diperkuat dalam pelatihan digital storytelling agar pesannya pun betul-betul sangat menggugah gitu. Jadi jangan sampai hanya videonya saja yang kemudian menarik atau video saja yang kemudian kita harapkan
harapan bisa menggugah emosi, tetapi juga harus diperkuat dengan statement-statement ataupun narasi yang juga sama kuatnya. Dan juga distribusi melalui platform yang bersifat global supaya semua orang bisa melihatnya begitu. Nah, hasilnya ternyata waktu itu bahwa ternyata UNICEF membuat video ini ternyata bisa betul-betul meningkatkan empati publik. Bahkan hampir semua masyarakat secara global betul-betul membantu ya, dan berharap juga mereka bisa membantu secara langsung maupun tidak langsung bagi para anak-anak pengungsi di Suriah. Dan kesadaran juga akan krisis kemanusiaan pun juga akhirnya akan tergerak dan terbangun melalui video-video seperti ini. Sementara studi kasus kedua adalah tentang cerita mereka oleh ruang guru, di mana ini adalah kampanye sosial pendidikan untuk pelajar di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan juga terluar, dan narasi personal waktu itu dikombinasikan dengan testimoni video yang sangat bagus ya, baik dari para gurunya, dari para pelajarnya, begitu ya, ada testimoni-testimoni langsung bahwa mereka merasa terdampak gitu, mereka merasa terbangun gitu, mereka juga merasa sangat terbantu gitu ya apabila ada orang-orang yang bisa mau mengajari mereka dan lain sebagainya. Dampaknya viral di media sosial dan akhirnya memicu donasi dan juga partisipasi publik. Ini keberhasilan-keberhasilan digital storytelling yang sangat bagus yang saya kira bisa diadopsi dan juga dimodifikasi oleh teman-teman sekalian. Nah, tetapi tentu saja tetap ada tantangan ya, dan juga etika digital storytelling. Yang pertama tentu tantangan adalah keterbatasan akses teknologi, dan terkadang juga saya kira masih ada beberapa orang juga mungkin masih belum memiliki keterampilan produksi konten digital yang sangat baik, dan juga ada distorsi atau manipulasi narasi pun juga kadang-kadang juga terjadi ya di ruang digital. Ini perlu kehati-hatian. Dan etikanya adalah soal keaslian cerita. Kadang-kadang ketika kita ingin memodifikasi atau mengadopsi sebuah cerita dari tempat lain, orang lain dan sebagainya, kadang-kadang kita lupa gitu ya untuk menjaga otentisitas, sehingga akhirnya keaslian cerita ini kita diragukan karena ternyata kok mirip sekali ya dengan apa yang pernah ditonton oleh masyarakat lain gitu ya. Ketika mereka juga melihat sajian serupa ataupun juga konten-konten yang mirip dengan kita, dan ternyata kita dianggap plagiasi dan sebagainya. Kemudian juga izin penggunaan gambar atau audio mohon disertakan courtesy-nya, sumbernya atau source-nya dan sebagainya, itu juga selalu disertakan, dan pastikan bahwa kita juga harus selalu menjaga privasi dan juga identitas setiap narasumber yang kita kemudian temui. Dan ini ada tips di dalam menerapkan digital storytelling dalam pembelajaran. Mulai dengan story map ya, peta cerita, buat peta ceritanya dulu gitu ya, supaya tergambar dulu kira-kira nanti apa sih sebetulnya yang nanti akan teman-teman sampaikan, dan gunakan tool sederhana, bisa Canva, bisa Adobe Express, bisa Anchor FM dan lain sebagainya. Dan setelah itu nanti mahasiswa diharapkan bisa membuat proyek individu atau kelompok dan nanti bisa mempresentasikan dalam kelas dan diskusikan pesan atau aktivitasnya. Ini adalah konteks, dalam konteks nanti kita praktikum ya teman-teman, nanti sebaiknya memang mencoba melatih gitu, karena hal-hal seperti ini perlu dibiasakan, perlu dilatih dan juga perlu dibiasakan, karena kalau tidak siapapun juga tidak akan pernah bisa betul-betul mampu menjadi seorang digital storyteller yang baik kalau tidak dilatih, dibiasakan, dibuat sering dan menjadi biasa gitu ya teman-teman sekalian. Baik, itu saja saya kira materi yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Digital storytelling bukan hanya soal bagaimana kita menceritakan sesuatu hal, tetapi tentang bagaimana ini membuat bahwa kemudian suara kita ataupun yang kita sampaikan pun juga lebih bermakna, lebih berarti, dan lebih menggugah banyak orang, dan jauh lebih berdampak positif bagi siapapun yang mendengarkannya. Saya kira demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.